Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang sekali boleh berjumpa melalui pembahasan firman Tuhan, Alkitabnya menjawab. Dan pada kesempatan yang indah ini, kita akan membahas firman Tuhan dengan judul Cara Mendapatkan Keselamatan. Bila mana saudara ingin mempelajari lebih dalam firman Tuhan, saudara bisa menghubungi kami dengan nomor yang tertera pada video ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya undang kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal, Allah sumber hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami mau belajar firman Tuhan. Mohon Roh Kudus Tuhan mengurapi hati batin kami dan semua umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jamah hati kami semua, ubah hidup kami, dan karuniakan kepada kami pengertian dan kuasa untuk menghidupkan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, terima kasih karena kita bisa berjumpa kembali melalui pembahasan firman Tuhan. Cara mendapatkan keselamatan, seri yang ketiga dari belajar Alkitab bersama Alkitabnya menjawab. Dan saat ini judulnya adalah cara mendapatkan keselamatan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini? Baik kedatangan pertama dan kedatangan yang kedua. Apa tujuannya datang ke dunia ini? Alkitabnya menjawab. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, menjawab pertanyaan apa tujuan Yesus datang ke dunia ini. 1 Timotius 1 ayat 15. Firman Tuhan berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini kesaksian daripada Rasul Paulus. Memberitahukan tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Bukan untuk membinasakan orang berdosa, tetapi untuk menyelamatkan orang berdosa. Kemarin kita sudah belajar bahwa Allah itu kasih, dan kasih Allah itu menyelamatkan orang berdosa. Itulah tujuan penjelmaan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kedatangan Yesus, untuk menyelamatkan orang berdosa yang mau menerima Dia. Pertanyaan yang kedua, cara dapatkan keselamatan adalah, berapa banyak orang berdosa di dunia ini? Berapa banyak yang telah jatuh ke dalam dosa? Alkitab ini memberikan jawaban. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Luar biasa, ayat ini memberitahukan kepada kita, semua orang telah berdosa. Orang kaya, miskin, berpendidikan, tidak berpendidikan, kulit putih, kulit hitam, semua orang di dunia ini, rambut keriting atau rambut lurus, semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak ada yang tidak jatuh ke dalam dosa. Semua orang di dunia ini orang berdosa. Tidak ada, oh saya Bapak suci dan lain sebagainya. Semua manusia di atas muka bumi ini adalah orang berdosa. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang ketiga. Karena semua manusia jatuh ke dalam dosa, apakah manusia yang berdosa ini dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Dapatkah orang berdosa menyelamatkan dirinya sendiri? Alkitabnya menjawab, yaitu Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang biasakan diri berbuat jahat? Wah, luar biasa. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Lebih lanjut lagi Rasul Paulus katakan, Roma pasal 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa manusia berdosa tidak akan dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian,
kita orang berdosa tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Mengapa manusia berdosa? Pertanyaan yang keempat. Mengapa manusia berdosa itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Alkitabnya menjawab. Roma 3 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Upah dosa ialah maut. Maut yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kematian kekal, di mana manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kematian seperti binatang, tidak ada harapan. Tetapi ayat ini melanjutkan dengan kalimat, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa. Sesungguhnya kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi Yesus datang menyelamatkan kita, menyelamatkan orang berdosa seperti saudara dan seperti saya. Kita orang berdosa yang hanya dapat diselamatkan oleh karunia dalam Yesus Kristus. Pertanyaan yang kelima, apakah kita dapat diselamatkan dengan cara lain selain dari cara Yesus? Selain nama Yesus, dapatkah ada orang lain, nama lain yang dapat menyelamatkan saudara? Mari kita lihat Alkitabnya menjawab. Alkitabnya menjawab, Kisah 4 ayat 12. Kisah pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas sekali ayat ini tidak ada nama lain, saudara-saudara sekalian. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita dari penyakit dosa, dari hukuman dosa. Hanya ada satu nama, nama Yesus. Siapakah nama juru selamat orang berdosa? Apakah ada tertulis dalam Alkitab nama Yesus yang menjadi juru selamat orang berdosa? Karena tidak ada nama lain selain nama Yesus. Alkitabnya menjawab. Alkitab firman Tuhan menjawab. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21 berbunyi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah, ingat, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, firman Tuhan menjawab. Alkitab firman Tuhan ini menjawab. Siapakah nama juru selamat orang berdosa? Namanya adalah Yesus Kristus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Jangan cari nabi lain. Jangan cari nama lain. Nama Yesus Kristus yang merupakan nama di atas segala nama. Nama yang maha kuasa. Nama juru selamat orang berdosa. Pertanyaan yang terakhir adalah, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apakah jaminan bagi mereka yang telah menerima dan percaya kepada nama Yesus Kristus? Alkitabnya menjawab. Alkitabnya menjawab dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Saudara-saudara sekalian, di dalam Ibrani 9 ayat 28, juga memberitahukan kepada kita jaminan. Ya, firman Tuhan mengatakan Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudaraku, ayat ini memberitahukan kepada kita, Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Bukan untuk mati lagi, untuk menanggung dosa saudara dan saya. Tetapi untuk membawa mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi mereka yang menantikan Dia sekarang ini, yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
maka dia akan datang membawa saudara dan saya pulang ke surga. Saudara-saudara sekalian, inilah cara untuk mendapatkan keselamatan. Setelah Alkitab menjawab 7 pertanyaan tadi, apakah keputusan saudara? Maukah saudara percaya dan menerima kasih karunia Yesus, menerima namanya, percaya kepadanya? Keputusan untuk datang kepada Yesus dan mendapatkan keselamatan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, senang sekali ada janji firman Tuhan. Yesus adalah karunia terbesar untuk keselamatan umat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari percaya kepada Yesus dan saudara dan saya mendapatkan keselamatan itu. Kalau itu keputusan saudara, bolehkah saudara bersama saya kita berdoa menyerahkan hidup kita kepada Yesus? Mari berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal, kami bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan. Cara untuk mendapatkan keselamatan. Kami orang berdosa. Kami sangat membutuhkan keselamatan. Dan caranya hanya datang kepada Yesus. Nama satu-satunya yang dapat menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Bapa di surga, mohon Roh Kudus Tuhan menambahkan iman kami, menumbuhkan iman kami untuk percaya dan menerima Yesus Kristus, karunia kehidupan kekal untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Berkati seluruh pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jamah hati kami semua oleh Roh-Mu yang kudus. Sanggupkan kami untuk setia kepadamu sampai hari Maranatha tiba. Kami dijemput masuk untuk hidup kekal dalam kerajaan sorga hingga dunia baru nanti. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk pengampunan, untuk jawaban doa. Karena kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Salam Maranatha.